Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang ayah berjalan kaki melintasi hutan Aceh, menempuh pendakian yang sunyi demi masa depan anaknya. Namun, sahabat yang menemani, justru menjadi algojo terakhirnya. Inilah kisah kelam kubu Anauk Manyak, pengkhianatan berdarah di jantung hutan Aceh tahun 1935. Tengku Murhaban, saudagar asal Maulaboh, menikah dengan dara cantik dari Geumpang, Pidi. Maisarah namanya. Dari pernikahan itu, lahirlah seorang anak laki-laki yang sangat tampan. Namun takdir berkata lain, ketika sang anak masih berusia 4 tahun, ibunya wafat. Sejak itu, hanya sang ayahlah satu-satunya pelipur lara. Di tahun 1935, Murhaban memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya. Ia menjual semua hartanya di Pidi, emas, perhiasan, dan barang dagangan. Ia berniat memulai hidup baru sebagai saudagar kaya di Maulaboh. Kepulangannya diumumkan kepada kerabat dan sahabat terdekat. Tanpa curiga, ia memberitahu tanggal pasti keberangkatannya. Perjalanan dimulai. 3 orang berjalan kaki, Murhaban, anaknya yang masih kecil, dan sahabat karib yang setia menemaninya. Mereka menembus jalan setapak di kaki Gunung Geurute, jalan warisan kolonial Belanda yang biasa dilewati serdadu dan pedagang. Setibanya di Gampong Bangkeh, mereka bermalam di rumah Geucik M. Daud. Keesokan harinya, mereka pamit dan melanjutkan perjalanan, membawa bekal nasi bungkus daun pisang. Namun 2 hari setelahnya, sang sahabat tiba-tiba kembali ke Gampong Bangkeh. Ia mengaku sakit, terserang demam, dan memilih pulang untuk berobat ke Pidi. Tak lama berselang, segerombolan serdadu Belanda mendatangi desa. Mereka menemukan 2 mayat terbujur kaku di Neungoh Uhwekaye, pendakian akar kayu di tengah hutan. Tubuhnya tercabik, leher tergorok, jasad membusuk. Korban, ayah dan anak yang baru saja melintas. Geucik Daud memimpin warga memeriksa lokasi. Dan benar, itu jasad Murhaban dan putranya. 1 lubang menjadi makam terakhir mereka. Tangis pecah, amarah membuncah. Ule Balang memerintahkan penyelidikan. Warga yang melihat terakhir kali Murhaban, memberi petunjuk jelas, pembunuhnya sahabatnya sendiri. Dia ditangkap. Di hadapan forum adat, dia mengaku membunuh Murhaban demi hartanya. Sesuai hukum adat Aceh kala itu, ia dijatuhi hukuman berat. Masyarakat percaya, anak kecil itu suci, tak bersalah. Kuburannya pun dianggap keramat. Itulah asal-usul nama kubu Anauk Manyak. Sebuah dusun kecil yang kini menjadi bagian dari Gampong Tungkop, Sungai Mas, Aceh Barat. Sampai jumpa di kisah sejarah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.